Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk saham-saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Untuk periode 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021 ya. Jadi saya mulai langsung dengan emiten Excel ya. Excel Axiata Tbk. Kalau kita perhatikan weekly chartnya dia minggu lalu masih koreksi ya. Jadi lower high, lower low, lower close ya. Jadi kalau kita kembali ke daily chartnya, terakhir memang hari Jumat ya, dia terlihat rebound di atas 2560. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 2560 dan 2490 ya. Maksimum di 2440 itu untuk XL. Kalau yang belum punya ya, kalau mau buy sekarang boleh saja, misalkan pasang stop lossnya di 2560 dan 2490 ya. Kalau misalnya mau tambah lagi buy up atau average up, boleh buy. Kalau dia naik ke atas 2630 buy ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak, bertahap aja. Naik lagi ke atas 2680 buy up, tambah lagi, naik lagi ke atas 2740 tambah lagi. Target price terdekatnya di 2800. Kalau dia naik ke atas 2800 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target price berikutnya adalah 2870 ya. Kemudian berikutnya lagi 2980. Kalau dia berhasil naik ke atas 2980, target price berikutnya adalah 3070. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya. Pasang trailing stop dan stop loss, dan juga buy up atau average up ya kalau dia berhasil breakout ya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound kembali sampai target 2980 ya, seperti itu ya. Memang dia masih kecenderungan sideways ya minggu beberapa hari sebelumnya ya. Jadi testing area sekitar 2490. Intinya kalau dia selama bertahan di atas ini ya, Fibonacci retracement 38,2%, di atasnya 2440, dia masih ada harapan untuk rebound kembali ke atas 2630. Masih ada harapan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham mingguan untuk XL. Kemudian analisa saham mingguan untuk Friend ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia sebentar, saya perhatikan dulu low-nya ya. Di sini low-nya di 114, close-nya di 116. Jadi dia higher close, low-nya sama ya. Higher close, low-nya sama, dia lower high ya. Gitu ya. Terus dia membentuk ekor panjang ke atas. Kecenderungan sih kalau menurut saya dia cenderung sideways ya ini ya, di area sekitar 113 sampai dengan 129an ya kurang lebih ya. Jadi minggu ini kemungkinan masih sideways ya. Intinya selama bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement 50% ya. Untuk emiten Friend ini dia sebenarnya sih masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang dia cenderung sideways ya di antara 113 sampai dengan 129. Yang sudah punya pasangannya stop lossnya di 113 dan 109 ya. Itu yang sudah punya. Kemudian bagi yang mau buy atau average up, menurut saya sih buy-nya bertahap aja. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 119 buy, naik lagi ke atas 123 buy ya, tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 129 boleh tambah lagi ya. Maka kemungkinan besar dia akan naik ke atas 135 ke atas ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Panah-panahnya ini juga saya sudah sebutkan minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi tinggal ikutin aja level-levelnya. Jadi kalau naik ke atas 123 tambah lagi, naik ke atas 129 tambah lagi, naik ke atas 132 tambah lagi, breakout ke atas 135 boleh tambah lagi ya. Jangan lupa juga pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk emiten Friend. Berikutnya untuk TLKM. Jadi TLKM ini sudah saya sebutkan di analisa saham harian ya, untuk hari Jumat ya dan Senin ya. Kalau mau buy boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh ya, karena dia kalau sudah berhasil naik ke atas 3130 ada kemungkinan lanjut lagi ke ini ya. Ini adalah sideways range ya, saya kotain ya, lebar ya, 3130 sampai 3500. Selama dia bertahan di atas 3130 ada kemungkinan ke 3500 lagi ya, testing ke arah sana.
Jadi belinya bertahap aja, yang sudah punya pasang stop lossnya di 3130 dan 3100. Itu yang sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Asalkan pasang stop lossnya di 3130 dan 3100. Belinya bertahap aja, walaupun volumenya tinggi ya terakhir ya. Bagus Pak Sunar, volumenya terakhir bagus ya memang ya. Asing juga terlihat buy ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 3180 tambah lagi, naik lagi ke atas 3220 tambah lagi, naik lagi ke atas 3260 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini banyak ya, jangan bingung ya. Ini adalah untuk average up ya. Jadi kita belinya bertahap aja, mudah-mudahan tercapai lagi sampai 3.500 ya. Profitnya masih cukup lebar. Memang kadang-kadang TLKM ini agak bikin resah ya kalau misalnya nggak tahu garis-garisnya ya. Memang dia begitu naik 1-2 hari kemudian dia turun lagi, kemudian rebound lanjut lagi naik lagi ya. Kita ikutin aja berdasarkan garis-garisnya ini ya yang sudah saya berikan ya. Kalau berhasil naik lagi tambah lagi, berhasil naik lagi ya tambah lagi ya garis-garisnya ini ya. Kalau misalnya dia sudah naik ke atas 1300, ternyata dia gagal bertahan di atas 1300 dan turun ke bawah, ya lebih baik jual dulu ya, mulai pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi jangan sampai keuntungannya sudah didapat hilang ya. Disesuaikan aja sesuai dengan porsi masing-masing ya. Jadi banyak yang minta saya sebelumnya Pak Sunar tolong bahas mengenai money management ya gitu. Sebenarnya saya langsung bahas penerapannya ya. Garis-garis ini sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya garis-garisnya ya. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jangan terlalu agresif buy, tapi jangan terlalu takut-takut juga ya, seperti itu ya. Ya tenang aja, pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham mingguan untuk Telkom. Berikutnya untuk ISAT, kalau kita lihat di sini mingguannya untuk ISAT dia lower low, lower high dan lower close ya. Bahkan dia ditutup di bawahnya 6175. Jadi minggu ini dia testing 5.800 ya. Hati-hati kalau dia tidak bertahan di atas 5.800, dia turunnya bisa turun sampai dengan ini ya 4.800, 4.300 sampai dengan 3.800. Jadi di area ini ya sebelumnya Fibonacci retracement 38,2% dan 61,8% ya kurang lebih ya. Kalau dia turun di bawahnya 5.800, dia masih resiko turun ke 4.800 bahkan ke 3.800 ya. Jadi hati-hati yang sudah punya ISAT, pasang stop lossnya di mana maksudnya pasang stop lossnya di ini aja ya 6.000 dan 5.800 ya, pasang di dua level. Itu yang bagi sudah punya. Dia kecenderungan masih downtrend ya. Ini dia sudah breakdown di area sideways range-nya sebelumnya ya. Jadi yang lagi nonton harusnya sih sudah nggak punya lagi saham ISAT ya, karena saya sudah sebutkan sebelumnya kalau dia turun di bawah 750 masuk ke sideways range-nya, lebih baik jual dulu ya. Di sini belum ada indikasi untuk buy ya, belum ya. Kalaupun mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6450 lebih baik ya. Kalau di bawah 450 dia masih kecenderungan testing 6175 ya. Kecenderungan turun lagi ke bawah. Jadi kalau mau buy back ya. Paling tidak mungkin paling cepat ya kalau mau curi start lebih awal ya tunggu aja kalau dia naik ke atasnya 6375 ya. Buy, tapi buynya jangan terlalu banyak, naik ke atas 450 tambah lagi ya. Target price dekatnya nih 6750. Kalau antara 450 dan 6750 kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya tambah aja di area 6600 ya. Seperti itu average up ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 6750 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6750, target price berikutnya adalah 7200 yang terdekatnya ya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 6750 dan 7700, 7200 ya. Jadi bisa tambah lagi di 7025. Itu untuk Indosat Tbk ya. Kecenderungannya dia masih testing ya. Testing area ini ya 5800 dalam minggu ini ya. Ini downtrendnya masih cukup kuat. Jadi jangan buy dulu ya menurut saya. Tunggu aja. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Tower ya. Tower kalau kita lihat minggu lalu bagus ya. Higher low, higher high dan higher close. Dia breakout ke atasnya ini ya. Ini 1270 sudah naik ke atas 1300 ya. Ini area-area garis-garisnya sudah saya beritahukan sebelumnya. Jadi yang lagi nonton harusnya sudah dapat lumayan ya dari 1270 sampai dengan naik ke atas 1350-an ya. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop. Yang belum pasang trailing stop ya, pasang aja di 1300 dan 1270 ya.
Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1300 1270. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area 1220 sampai dengan 1245. Uptrendnya memang masih cukup bagus dan di sini terakhir memang sideways ya. Dia konsolidasi istilahnya area antara 1270 sampai dengan 1350 ya, kurang lebih ya. Yang mau buy menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia naik ke atas 1350 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau naik ke atas 1350 buy, dia target price berikutnya 1400. Kalau naik lagi ke atas 1400 boleh tambah lagi Pak Sunar. Boleh ya. Maka berikutnya adalah 1450 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif buy ya. Kalau buy hasil higher mulai dari 1350 ke atas buy sedikit aja, target terdekatnya 1400. Kalau naik lagi ke atas 1400 boleh buy lagi, average up boleh ya. Target price berikutnya adalah 1450 dan 1500. Itu untuk tower ya. Memang secara mingguannya di sini ini sudah saya pernah bahas sebelumnya ya. Kalau tarik garis lurus gini ya, ini ada kemungkinan masih bisa tembus ke atas Fibonacci extension 127,2% ya, kurang lebih di sekitar 1525an ya. Atau kalau target saya, kalau saya ukur dari ini ya, dari bentuk cupnya ini, tapi dia sebelumnya gagal ya. Ini tapi dia sudah breakout ke atas ya, mudah-mudahan dia lanjut terus. Kalau dia lanjut terus, selama dia berhasil breakout ke atas 1350 dan bertahan di atas 1350, maka kemungkinan besar ya minimal ya 1500 tercapai lah. Tapi menurut saya sih target 1575 kemungkinan ya bisa tercapai juga ya, seperti itu ya. Tapi pasang trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham mingguan untuk tower. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk TBIG. TBIG ini dia uptrendnya sebenarnya masih cukup bagus, memang cenderung melandai ya. Jadi cenderung sideways. Dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi ekor panjang ke atas saya sudah sering sebutkan, nggak berarti dia akan reversal berbalik arah ke bawah, enggak ya. Kadang-kadang memang ada saham yang naik perlahan tapi ekornya selalu panjang ke atas ya. Jadi hati-hati aja. Kalau tipe seperti ini artinya kalau kita sahamnya naik tinggi ya kita buy-nya jangan terlalu agresif buy ya, buy-nya bertahap aja supaya nggak nyangkut istilahnya seperti itu ya. Memang dalam minggu ini dia akan berjuang untuk bertahan lagi di atas 3250 ya. Sepertinya ini minggu ini close-nya kan minggu lalu close-nya dia di bawah 3250. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 3100 dan 3000 ya. Kemudian area buy on weakness memang saran saya sebelumnya di area 3000 sampai dengan 3100. Artinya kalau dia turun di bawah 3100 kita belinya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3100 ya. Kalau masih belum naik ke atas 3100 kita jangan buy dulu karena ada kemungkinan dia turun lagi ke area 2790 ya. Ini adalah buy on weakness sebelum berikutnya ya. Jadi kalau misalnya dia turun lagi di bawah 3000 ya kita tunggu aja di level 2790. Kalau dia naik kita buy-nya mulai dari 2900 ya. Kita buy naik ke atas 3000 buy, naik lagi ke atas 3100 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu bagi yang buy on weakness. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 3100 dan 3000. Terus yang mau buy sekarang Pak Sunar, kira-kira boleh nggak buy sekarang? Boleh aja asalkan pasang stop loss-nya di 3100 dan 3000. Tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau kita lihat di sini volumenya melandai ya, rata-rata 5 harinya melandai dan ini 3, 4, 5, 6, 7 hari terakhir ya, dia di bawah rata-rata 5 harinya, jadi masih lesu ya. Memang cenderung sideways. Kalau seperti ini biasanya sih belinya bertahap aja ya. Kalau naik lagi ke atas 3290 tambah lagi ya, buy up, naik lagi ke atas 3400 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 3400, ada kemungkinan dia naik terus. Target price berikutnya adalah 3600 dan 3800. Area garis-garis merah ini untuk average up ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3400 buy, naik lagi ke atas 3500 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik lagi Pak Sunar ke atas 3600, target price berikutnya adalah 3800. Mudah-mudahan ini Fibonacci extension 161,8% di area 3900 tercapai ya untuk TBIG. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan untuk Excel, Friend, TLKM, ISAT, Tower, dan TBIG. Untuk periode 12 Juli sampai dengan 16 Juli 2021. Sekian, jangan lupa subscribe, like, lonceng notifikasinya dinyalakan agar tidak ketinggalan ya kalau ada video baru atau update ya. Kemudian jangan lupa sarannya ya atau komentarnya. Sekian, jaga kesehatan selalu, salam damai dan sejahtera selalu.
Terima kasih.